Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobogan yang saya cintai dan yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya Mas Rofi'i, pengampu mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Yang dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang jenis laboratorium sekolah. Laboratorium dapat bermacam-macam jenisnya. Menurut Wiryo Sumarto dan kawan-kawan dalam bukunya yang dicetak tahun 2004 halaman 41, di sekolah menengah umumnya jenis laboratorium disesuaikan dengan mata pelajaran yang membutuhkan laboratorium tersebut. Karena itu di sekolah-sekolah untuk pelajaran IPA biasanya hanya dikenal laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. Di SLTP mungkin hanya satu laboratorium, yaitu laboratorium IPA saja. Di perguruan tinggi untuk satu jurusan saja mungkin terdapat banyak laboratorium. Kadang-kadang atas pertimbangan efisiensi, suatu ruangan laboratorium difungsikan sekaligus sebagai ruang kelas untuk proses belajar mengajar. Laboratorium jenis ini dikenal dengan Science Classroom Laboratory. Kelebihan jenis laboratorium ini bersifat multiguna. Laboratorium sebagai pusat reservasi dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, antara lain: A. Laboratorium kimia. Laboratorium kimia digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa kimia kualitatif, kimia organik, kimia anorganik, dan biokimia. Dan kimia kuantitatif, penerapan kadar unsur maupun senyawa, uji mutu maupun quality control. Kemudian yang B, laboratorium fisika. Laboratorium fisika digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisis fisik suatu produk seperti uji kebocoran, uji kekentalan, dan uji organoleptik. Kemudian laboratorium mikrobiologi. Laboratorium mikrobiologi digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa mikrobiologi seperti uji bakteri gram positif dan negatif, uji bakteri patogen, uji kapang, dan jamur. Kemudian di laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa berfungsi sebagai sarana yang dapat digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran saintifik dan penelitian otentik. Dengan dukungan laboratorium bahasa, guru akan mampu menyelenggarakan pembelajaran dengan berbagai metode dan melaksanakan berbagai penilaian otentik dengan berbagai mode seperti unjuk kerja, observasi kegiatan, diskusi peserta didik di laboratorium, dan tes untuk kompetensi pengetahuan yang dilaksanakan di laboratorium bahasa. Kemudian yang E, laboratorium IPA. Laboratorium dan jenis peralatannya merupakan sarana dan prasarana penting untuk penunjang proses pembelajaran di sekolah. IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berpikir kritis melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan sendiri oleh siswa. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud dapat dilangsungkan di dalam laboratorium maupun di luar laboratorium seperti di kelas atau di alam terbuka, berkaitan dengan suatu bidang ilmu tertentu yang antara lain ditujukan untuk menunjang pembelajaran teori. Kemudian yang F, laboratorium komputer. Mengingat pentingnya peranan laboratorium komputer dalam mengembangkan keterampilan TIK dan dalam akselerasi proses pembelajaran, maka perlu dilakukan upaya manajemen laboratorium komputer yang baik untuk mendukung peran dan fungsi laboratorium secara optimal.
Makalah ini akan mencoba membahas tentang manajemen SDM, perencanaan laboratorium. Ya, ini jenis laboratorium yang lain, laboratorium pendidikan dan pengajaran atau teaching lab, laboratorium research lab, laboratorium dasar terpadu, basic science laboratory, laboratorium pengujian, tes laboratory, laboratorium kalibrasi laboratory, laboratorium simulasi laboratory, bengkel atau workshop, studio gambar, CAD, CAM, audiovisual dan fotografi, rumah kaca greenhouse, laboratorium lapangan, field laboratory, and outdoor laboratory. Laboratorium merupakan sumber belajar yang efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi peserta didik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Laboratorium harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sebagus dan sengkap apapun suatu laboratorium, tidak akan berarti apa-apa bila tidak dituntun dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi laboratorium perlu dikelola secara baik untuk kelancaran proses belajar mengajar. Ini jadi jenis laboratorium sekolah itu di sini disebutkan ada laboratorium kimia yang pertama, yang kedua laboratorium fisika, laboratorium mikrobiologi, yang keempat laboratorium bahasa, yang kelima laboratorium IPA, yang keenam laboratorium komputer. Kalau pelajaran PAI bisa juga ditambah dengan laboratorium PAI. Terima kasih. Sementara ini dulu. Adapun tugasnya untuk para mahasiswa supaya menyebutkan jenis-jenis laboratorium sekolah. Tugasnya hanya satu, sebutkan jenis laboratorium sekolah. Saja tugas ditulis, kemudian setelah ditulis diupload di WA Pak Mas Rofi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan dan selamat beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita termasuk orang yang takwa dan semoga termasuk orang yang beriman dan akhirnya mendapat predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja tugasnya. Sebutkan jenis laboratorium sekolah. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.